Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Amnur dari jurusan Akuntansi 2019 dengan NIM 1903010121. Di sini, pertama saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Jika suatu warga negara ingin tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik dengan baik. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai wahana mendidik masyarakat Indonesia agar dapat merefleksikan bahwa Indonesia merupakan negara yang luas, banyak, dan majemuk penduduknya. Menurut Nadine dan Clark, warga negara dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama strong citizens. Strong citizens yaitu dalam artian warga negara yang bertipe mudah terhasut oleh orang lain atau mudah terpengaruh dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Yang kedua yaitu stone citizens, yaitu tipe warga negara yang sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan atau keinginannya. Yang ketiga, generator citizens, yaitu warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan seringkali dipandang sebagai warga negara ideal. Ada 4 alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan, yaitu yang pertama historis, mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Yang kedua yaitu yuridis, yaitu alasan berdasarkan perintah undang-undang. Yang ketiga sosiologis, alasan berdasarkan keadaan di masyarakat. Dan yang keempat politis. Hal ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara bangsa. Untuk membangun negara bangsa, perlu didahului oleh modal sosial. Karena bila tenunan sosial robek, konflik sosial sulit direkonsiliasi, maka modal sumber daya alam, finansial, dan keterampilan itu tidak banyak menolong. Modal sosial dapat diperluas dengan memperluas ruang perjumpaan, merentangkan jaring konektivitas, serta memperkuat semangat konektivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Lalu, yang kedua saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Setiap warga negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional, agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara. Negara memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Pada hakikatnya, identitas satu negara ada 2 jenis, yaitu identitas nasional primer dan identitas nasional sekunder. Identitas nasional primer disebut juga sebagai identitas etnis yakni identitas yang mewakili terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas nasional sekunder adalah identitas yang dibentuk atau rekonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Salah satu contoh identitas primer Indonesia adalah bermacam-macam suku adat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan di mata dunia menjadi kewibawaan dan kehormatan bagi bangsa dan negara. Sedangkan identitas sekunder secara historis pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia yang telah dijajah pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Usaha mewujudkannya terus berlangsung melalui perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sampai tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika kita memproklamasikan kemerdekaan, perjuangan kita tidak berhenti sampai di situ, karena penjajah asing masih mengirim tentara untuk menjajah. Maka perjuangan untuk mencapai kemerdekaan terus menggelora hingga akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Lalu, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai satu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri.
Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa filsuf, dapat disimpulkan bahwa semua negara mempunyai unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara meliputi yang pertama yaitu wilayah atau daerah teritorial, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Jadi, negara merupakan suatu organisasi dari rakyat pada suatu wilayah atau daerah yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat pemerintahan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Fungsi-fungsi negara yaitu pertama mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, yang kedua melaksanakan ketertiban, yang ketiga pertahanan dan keamanan, dan yang keempat menegakkan keadilan. Lalu ada konstitusi. Secara terminologis, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dibuat dengan mempunyai tujuan, yaitu yang pertama membatasi kekuasaan pengusaha agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela bisa merugikan banyak rakyat. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya. Dan yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan negara dengan warga negara. Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik, barulah dapat hak warga negara. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya. Karena hubungan emosional yang kuatlah, warga negara tentunya tidak akan terima bila negaranya mengalami keadaan buruk. Sebut saja kasus pelanggaran batas negara. Spontan dan tanpa komando oleh pemerintah, warga negara Indonesia akan berusaha membela kehormatan negaranya sebisa mungkin. Hanya saja kadang cara yang digunakan tidak selalu benar dan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang pertama, memperkenalkan budaya bangsa. Hubungan emosional yang kuat antara negara dan warga negara akan membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produk dalam negeri. Lebih dari itu, seorang warga negara yang telah memiliki keterikatan emosional dengan negaranya akan memperkenalkan budaya bangsanya ke orang-orang luar negeri tanpa disuruh pemerintah. Yang kedua itu, taat aturan negara. Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberi kepercayaan yang tinggi kepada negara. Setiap aturan negara dipercaya memiliki manfaat untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, ia akan berusaha sebisa mungkin mematuhi aturan negara. Lalu yang ketiga, berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuannya dalam bermasyarakat, baik di wilayah dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani demokratia. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat serta kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi, maknanya secara harfiah ialah kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu sendiri mencakup sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Secara umum, pengertiannya ialah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini nantinya akan membawa dampak pada seluruh rakyat. Arti lain ialah rakyat yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ada prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Dan yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Lalu yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan tiap rakyat sama di mata hukum. Yang keenam, jaminan akan hak asasi manusia. Dan terakhir yang ketujuh, kebebasan pers. Adapun ciri-ciri demokrasi, yang pertama itu semua keputusan pemerintah didasarkan aspirasi warga negara.
Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, memiliki perwakilan rakyat. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu. Dan yang kelima, terdapat kepartaian. Adapun macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Contoh negara demokrasi: Amerika Serikat, India, Brazil, Nigeria, dan Pakistan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan HAM. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahnya tidak berdasarkan sistem konstitusi, bukan absolut. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Dan yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Tipe negara hukum diantaranya negara hukum liberal, negara hukum formil, negara hukum material. Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu selanjutnya adalah HAM. HAM adalah hak-hak yang sudah melekat dalam diri manusia, yang keberadaannya harus dihormati, dijunjung tinggi, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Hak itu meliputi hak personal, hukum, ekonomi, politik, dan sosial dan budaya maupun hak peradilan. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Antara negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumentasi yang dapat diajukan tentang hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai penutup, pendidikan kewarganegaraan hendaknya menanamkan kekayaan jiwa pada anak-anak muda, karena kemiskinan terparah suatu bangsa bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.